Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga 23 November 2021. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu mengawali renungan pagi kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu dan penyertaanmu pada kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh beristirahat dengan tenang, nyaman. Dan sebelum kami memulai segala aktivitas kami di pagi hari ini, kami mohon pimpinan-Mu, dan sekiranya firman Tuhan akan kami renungkan pagi hari ini dapat memimpin kami pada seluruh aktivitas kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan kita pada pagi hari ini dari kitab Yunus pasal 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10, ayat yang ke-11. Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia, lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah kepada pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, semuanya tak tahu membedakan tangan dari tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak?"
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan renungkan firman Tuhan ini dengan tema, layakkah engkau marah? Bapak, Ibu, banyak sekali kejadian yang terjadi di sekitar kita hari-hari ini yang membuat kita merasa tidak puas. Bahkan pengalaman-pengalaman yang kita alami sendiri membuat kita merasa sangat gemas, dan mungkin kita ingin meluapkan amarah kita. Kita ingin meluapkan rasa gemas kita, bahkan kekecewaan kita. Mengapa orang-orang bertindak tidak adil? Mengapa orang-orang senang berbuat tidak baik? Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali mengganggu pikiran kita untuk dapat berpikir dengan tenang. Di samping pertanyaan-pertanyaan itu, kita juga memperhatikan bahwa orang-orang yang tidak adil dan tidak berbuat baik seolah-olah baik-baik saja. Hidup mereka bahkan nyaman-nyaman saja. Tidak ada rasa penyesalan. Mungkin kita bertanya, kapankah mereka ini menerima hukuman atau ganjaran daripada Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, seringkali marah adalah sebuah ungkapan refleks. Seringkali rasa ketidakpuasan, rasa gemas adalah tindakan refleks ketika kita melihat ketidakadilan di depan mata kita. Namun pertanyaan dari Tuhan kepada Nabi Yunus, layakkah engkau marah? Ini adalah sebuah pertanyaan retoris terhadap Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus melihat bahwa Tuhan mengampuni orang-orang Niniwe atas perbuatan mereka yang selama ini tidak adil. Pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan bagi kita. Layakkah kita marah ketika kita melihat ketidakadilan di depan kita, atau bahkan ketidakadilan itu terjadi pada kita? Dalam kisah ini kita belajar setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, kasih setia Tuhan itu tanpa batas, bahkan kepada siapapun, kepada manusia yang paling berdosa dan paling tidak adil sekalipun. Kasih setia Tuhan itu tidak ditentukan oleh kesetiaan atau kebaikan manusia kepadanya. Yang kedua, keadilan Tuhan bukan seperti apa yang kita pahami. Tuhan adalah Maha Tahu. Tuhan tahu kapan waktu yang tepat untuk Ia menyatakan keadilannya. Yang ketiga, Tuhan itu pengampun. Tuhan itu adil dan setia. Ia bersedia menerima orang-orang yang mau bertobat dan menyesali dosanya. Dengan demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hal yang harus kita lakukan pada saat kita melihat ketidakadilan di depan mata kita, sudahkah kita mendoakan mereka yang tidak adil? Sudahkah kita menunjukkan rasa empati kita kepada mereka yang tidak berbuat baik dengan mendoakan mereka? Bapak, Ibu, mari kita renungkan pertanyaan-pertanyaan ini sebagai bahan untuk kita merefleksi diri. Selamat menjalani hari ini. Dan jangan lupa teruslah berbuat baik dan mendoakan mereka yang tidak adil. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.